Gereja Kristus di tengah tudingan dan fitnah dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita hidup di zaman ketika suara-suara di media sosial semakin lantang menyerang iman kita. Tidak sedikit dari kita yang menyaksikan di YouTube atau Facebook munculnya tuduhan-tuduhan yang menyakitkan dan menyesatkan bahwa gereja Katolik, gereja yang kita cintai, adalah tanduk kecil yang disebut dalam kitab Daniel dan Wahyu. Tuduhan ini mengatakan bahwa gereja Katolik adalah musuh Allah, pengubah hukum-hukum Tuhan, bahkan pelacur Babel. Tentu ini bukan tuduhan yang ringan. Tuduhan ini menyentuh inti dari identitas iman kita. Tapi marilah kita tidak terburu-buru gentar. Sebaliknya, mari kita membuka hati dan bersama merenungkan kebenaran iman kita, bukan dengan amarah, tetapi dengan cinta dan kebenaran yang datang dari Kristus sendiri. Refleksi apologetik ini saya bagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama, sejarah yang disalahpahami. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa tuduhan bahwa gereja Katolik adalah tanduk kecil lahir dari interpretasi nubuat kitab Daniel dan Wahyu yang sangat spesifik dan sektarian. Beberapa kelompok di luar Katolik menafsirkan tanduk kecil dalam Daniel 7 dan binatang dalam Wahyu 13 sebagai simbol dari kepausan dan gereja Katolik. Mereka mengaitkan simbol-simbol ini dengan kuasa yang menganiaya umat Allah dan mengubah hukum Tuhan. Termasuk tuduhan bahwa gereja Katolik mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Namun, mari kita renungkan dengan tenang. Sejak awal, para bapak gereja dan umat Kristiani sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan, hari Minggu, sebagai hari Tuhan. Karena pada hari itulah Kristus bangkit dari antara orang mati. Ini bukanlah perubahan hukum Allah, melainkan penggenapan Sabat lama ke dalam Sabat baru. Bukan sekadar istirahat dari pekerjaan duniawi, tetapi perayaan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Bagian kedua, gereja bukan musuh Allah, melainkan tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, tuduhan bahwa gereja adalah musuh Allah tentu menyesatkan. Gereja bukanlah lawan dari rencana Allah, melainkan instrumen kasih-Nya yang nyata. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 1 ayat 22-23, Dialah kepala atas segala sesuatu bagi jemaat,
yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apakah mungkin tubuh Kristus menjadi musuh Kristus sendiri? Apakah mungkin Yesus Kristus yang mendirikan gereja ini di atas Petrus, yang memberikan Roh Kudus-Nya, lalu membiarkan gerejanya menjadi alat iblis? Mustahil. Gereja memang terdiri dari manusia yang berdosa, dan sejarah mencatat bahwa ada masa-masa kelam. Tapi janganlah kita memotong satu cabang yang busuk, lalu menyalahkan seluruh pohon. Kasih Allah tetap setia, bahkan ketika anak-anaknya gagal. Sejarah keselamatan adalah sejarah rahmat yang menebus kelemahan umat manusia. Bagian ketiga, menghadapi fitnah dengan kasih dan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri telah mengingatkan kita, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Tuduhan dan fitnah bukanlah hal baru bagi gereja. Sejak zaman para rasul, orang-orang menuduh para pengikut Kristus sebagai pemecah belah, pemakan daging manusia karena ekaristi, bahkan penyembah berhala. Namun, bagaimana gereja menjawab semua tuduhan itu? Dengan kasih, dengan ketekunan, dengan kesaksian hidup, dengan darah para martir yang menjadi benih bagi pertumbuhan gereja. Kita tidak perlu membalas dengan kebencian, tapi kita dipanggil untuk memberikan alasan atas pengharapan kita, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Bagian keempat, gereja tetap berdiri karena janji Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ada yang berkata, bukankah gereja Katolik mengalami skandal? Bukankah ada pemimpin-pemimpin yang jatuh dalam dosa? Benar. Dan itu tidak kita sembunyikan. Gereja bukanlah kumpulan orang kudus yang tidak pernah jatuh, tetapi rumah sakit bagi para pendosa yang mencari kesembuhan dari Kristus. Tapi satu hal yang pasti, gereja tetap berdiri karena janji Kristus. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Janji ini tak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang memfitnah dari balik layar media sosial. Bagian kelima, kesaksian cinta dan kesetiaan kita. Hari ini, di tengah dunia yang penuh informasi simpang siur, saudara-saudari dipanggil menjadi saksi kasih Kristus yang sejati. Jangan biarkan suara kebencian di media sosial meruntuhkan imanmu. Jangan takut dengan tudingan yang menyakitkan. Tanggapi dengan hati yang bersandar pada sabda Tuhan dan dengan akal budi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Buka kitab suci, baca tulisan para bapa gereja, pelajari ajaran gereja yang sejati. Jangan hanya mendengar suara yang menyesatkan di luar. Datanglah ke dalam, masuklah lebih dalam ke misteri gereja, dan engkau akan menemukan harta yang tak ternilai, yaitu Kristus yang hidup di tengah umatnya. Bagian keenam, penutup. Gereja adalah milik Kristus. Mari kita akhiri refleksi ini dengan keyakinan bahwa gereja Katolik bukan tanduk kecil, bukan pelacur Babel, bukan musuh Allah. Gereja ini meski terdiri dari manusia yang rapuh, adalah milik Kristus. Ia adalah mempelainya. Ia adalah saksi kasih dan rahmat yang hadir di dunia. Dan engkau, saudara-saudariku, adalah bagian dari kisah besar itu. Jangan takut, jangan mundur. Berdirilah dengan iman, karena dalam badai fitnah dan tuduhan, Kristus tetap berjalan bersama gerejanya, dan kasih-Nya tak pernah gagal. Mari kita tetap setia, bukan karena gereja ini sempurna, tetapi karena Tuhan yang memanggil kita di dalamnya adalah sempurna dan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.